kita kasih bocoran ini. Ini apa nih logo ini nih? Apa Mas? Saya Mas. Ini perlu diumumkan atau mending dijadikan kuis? Ayo. Jadikan kuis ya? Oke. Halo, saya Dimas Muhari di DBL Play Podcast Show bersama Azrul Ananda. Ya. Bener Mas ya? Benar. Kita ngomongin apa nih Mas hari ini ya? Katanya ngomongin sepatu. Iya udah jelas. Udah jelas. Karena di sini ada sepatu semua. Sepatu semua. Edisinya Mas Azrul ya? Ya, jadi kebetulan kan ini barusan kita barusan merilis sepatu terbaru ya signature saya lah namanya. Kerjasama DBL dengan Ardiles yaitu AZA 6.9 yang ini. Jadi kita terima kasih sama semua kolektor mungkin sekarang yang sudah pre-order sejak bulan Desember ya. Sejak bulan Desember kita sekarang sudah mulai mengirimkan ini ke kalian semua. Terima kasih atas supportnya untuk brand Indonesia, untuk basket Indonesia. Yes. Jadi ini adalah AZA 6.9. Jadi dari namanya aja sudah tahu ya, AZA 6.9, berarti ini 6. Kalau 1 sampai 10 berarti 6 yang terakhir lah kayak gitu. Sebelum yang selanjutnya. Jadi ya ini sepatu yang available berapa, Men? 2021 pasang. Ada 2 warna, Mas. Ada 2 warna yang dipegang Dimas warna putih, yang saya pegang hitam oranye. Yep. Yang saya pakai putih, yang dipakai Dimas hitam. Jadi kita tukeran. Dan ya terima kasih, ini sudah sold out kemarin pre-ordernya. Ya. Terima kasih sudah bersabar menunggu karena memang situasi pandemi ya. Kita nggak bisa jadwal produksinya tidak seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Jadi terima kasih mau bersabar, tapi Anda sudah akan mendapatkan ini dalam hitungan hari lah. Ya. Jadi dan ini adalah evolusi dari AZA 6 karena namanya 6.9. AZA 6 ada di sebelah sini, sebelah Dimas yang hitam emas. Kemudian ada yang dulu mungkin ada yang sempat antri 9 jam dulu. Iya, ini sempat di Surabaya untuk mendapatkan AZA 6 edisi Hari Merdeka ini. Ini saya bangga karena ini jadi sepatu basket kolektor pertama Indonesia ini ya. Iya benar, kolektor pertama basket. Yes. Jadi dulu harganya 450.000 tapi di marketplace kalau nggak salah sudah 1,5 juta atau lebih. Ya siapa tahu Anda masih bisa mendapatkan, tapi ini langka banget karena hanya ada 1.945 pasang. Nah karena ini juga terbatas. 2021, jadi ya siapa tahu nanti juga seperti AZA 6 Hari Merdeka kayak gitu. Jadi ya moga-moga nanti ini jadi sepatu yang saya sih pengennya dipakai, tapi kalau sneakerhead kayak Dimas kan biasanya disimpan. Biasanya kan butuh beberapa tahun, Mas. Ya. Akhirnya orang bilang, wah masih punya nih sepatu yang ini gitu. Akhirnya jadi ya harganya akhirnya meningkat lagi. Gara-gara ini kan rilisnya berarti 2021. Ya. Taruhlah 10 tahun atau 5 tahun aja lah. Tapi ya dengan kondisi pasti kan. Kalau reseller kan lihatnya kondisi. Harus dijaga udah dipakai apa belum gitu kan Mas. Jadi pengalaman saya jadi kolektor sepatu dulu. Itu adalah kalau beli sepatu 2 biasanya. 2. Yang satu untuk dipakai. Yang satu sama sekali jangan dipakai. Itu yang saya dulu diajarinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak pernah dipakai, jadi kalau dipakai sekalian, dia lebih awet. Ya betul. Tapi kalau nggak dipakai sekalian, karena begitu dipakai nggak itu lebih cepat rusak. Benar. Jadi harus satu dikoleksi, satu dipakai terus. Dan satu misalnya orang nanya, kok yang satu masih bagus ya? Gue punya 2, yang satu gue pakai, yang satu buat koleksi. Ya. Apa itu semua sepatu Mas? Yang saya sudah lama pensiun koleksi sepatu. Ya dulu. Tapi dulu selalu diajarin seperti itu. Memang tantangannya beda ya. Kalau di Indonesia ini kan lembab segala macam. Jadi nyimpennya juga butuh effort lebih. Betul. Kayak saya punya ruangan yang memang terjaga temperatur dan tidak ada sinar matahari masuk segala macam. Jadi di ruangan saya relatif terjaga, itu pun belum tentu selamat sepatunya kayak gitu. Jadi memang ada tantangannya, tapi tidak ada salahnya menyimpan karena kan banyak sepatu koleksian meskipun kondisinya tidak sempurna, harganya tetap lebih mahal daripada barunya. Jadi betul. Ya saya bersyukur juga ini sepatu 450.000 harganya bisa lebih dari 3 kali lipat. Berarti kan buat saya sih bukan gengsi merek sepatunya atau pribadinya, tapi bahwa ada merek sepatu Indonesia yang bisa digitukan gitu. Sesuai tagline-nya Mas, breaking the barrier ya. Jadi kita karena misinya kan memang bukan untuk bikin sepatu koleksi. Betul. Misinya bukan untuk itu. Yang penting dipakai
orang dipakai orang supaya bisa main basket. Iya, itu dia. Karena dulu mungkin yang kenal saya, Dimas bukan pemain DBL dulu, dia saya kenal dia waktu saya ngelola NBL ya 2010 sampai 2015. Jadi Dimas belum generasi DBL dulu. Iya. Karena saya tinggi di Surabaya, Mas. Belum ada waktu itu ya. Jadi punya kewajiban gitu mengenal Mas Azrul Ananda. Karena kan diomongin orang Azrul Ananda. Akhirnya kita punya kesempatan buat kenalan di NBL, ya baru tahu juga ternyata sneakerhead gitu loh. Jadi ya itu yang banyak, mungkin yang dulu sih kenal, mungkin tahu kalau saya kolektor sepatu. Cuman yang sekarang mungkin nggak kenal kalau saya dulu koleksi sepatu. Koleksi sepatu saya dulu sampai ayah saya waktu nulis buku ditulis saking banyaknya sepatu di tempat saya itu sampai kalau masuk apartemen tuh katanya tinggal kayak gelengan sawah gitu. Jadi karena sepatu semua di kanan kiri, jadi orang nggak bisa lewat. Jadi memang dulu koleksi saya banyak. Kebetulan dulu mungkin karena kuliahnya juga dapat di Amerika. Kemudian saya juga sempat lama tinggal di China juga. Jadi bisa dapat akses beli sepatunya lebih mudah. Kalau dibilang ketularan siapa, Dimas ketularan siapa dulu? Nggak ada. Yang pemain basket sih kamu. Iya jadi sih. Tapi anehnya Mas, waktu saya jadi pemain. Kan sepatu tuh dapat jatah kan, dikasih tim. Saya tuh nggak beli. Gitu saya udah nggak main basket, baru akhirnya saya beli sepatu gitu loh. Saat dikasih malah saya nggak koleksi. Setelah saya udah nggak main, baru kepengen gitu, gara-gara kepengen main itu berarti. Iya. Nah, kalau saya dari dulu memang bukan pemain basket. Dalam artian saya main basket tapi bukan pemain basket serius. Kebetulan roommate saya waktu kuliah dulu namanya Roni. Shout out to Roni. Siapa tahu nonton Mas. Harus nonton dia. Harus nonton dia. Roommate saya, salah satu roommate saya dia waktu itu dia itu mania Air Jordan. Air Jordan ya? Ya, Air Jordan khusus spesifik. Jadi dulu tahun 90-an itu kan kalau mau beli sepatu belum ada online seperti sekarang. Akhir 90-an itu belum ada online seperti sekarang, internet belum seperti sekarang. Harus offline. Harus antri di mall, harus antri di toko, kadang nginep. Dan dia sering ngajak teman-temannya, termasuk saya yang diajak waktu itu untuk supaya bisa beli dua. Kan tadi saya beli dua. Jadi saya diajak karena ukurannya sama atau saya disuruh bohong ukurannya dia kayak gitu. Selisih 1 kalau nggak salah ukurannya. Jadi saya 45, dia 43 atau 44 kayak gitu. Lebih gede saya ya. Jadi antri 2 supaya dapat 2, kemudian dia selalu nyimpen 1, satunya dipakai. Pakai 1. Dan yang disimpan itu dijajar di sebelah tempat tidurnya. Jadi kalau tidur dipeluk satu-satu. itu roommate saya Roni. Jadi dari situ ya saya jadi kenal sneaker dan kebetulan saya juga mungkin suka sepatu, dasarnya tidak harus sepatu basket tapi. Iya, suka lah Mas, sepatu banyak gitu pasti harus suka. Terus tapi kan waktu itu belum punya uang. Belum punya uang seperti sekarang, apalagi saya kuliah waktu krisis bond. Jadi kan waktu krisis moneter. Yang nonton tahu enggak krisis bond? Jadi harus kerja dulu untuk dapat sepatu dan karena mungkin roommate saya terlalu maniak Air Jordan, saya dulu agak menghindari Air Jordan malah kayak gitu. Kenapa? Supaya nggak sama-sama dia gitu. Jadi anti mainstream ya? Ya, ada anti mainstreamnya sedikit. Dan waktu itu kalau main basket, sepatu saya dulu, saya tadi nunjukin ke Dimas, saya dulu penggemar Jason Kidd. Makanya saya kalau main sering pakai nomor 5. Jason Kidd ya? Semua olahraga saya pakai nomor 5 karena Jason Kidd. Dan saya waktu itu sepatunya dia waktu itu Nike Zoom Flight 96. Zoom Flight 96 yang warna abu-abu kayak gelombang-gelombang itu. Bisa dicari di Google lah. Ya, itu sepatu favorit saya. Zaman dulu kan sepatu agak gede-gede dan benar, bulky tapi nyaman. Bener. Sepatu zaman dulu semua sneakerhead bilang tolonglah retro sepatu-sepatu zaman dulu Mas, karena memang empuk banget, walaupun berat, tapi enak dipakai, comfortable banget sepatu zaman dulu. Dan stabil banget. Itu dia, stabil banget. Kemudian saya dulu selain itu saya pakai Pippen 2. Jadi karena dia Jordan terus saya beli Pippen kayak gitu. Kemudian sepatu saya hanya 3 dulu ke basket nggak salah. Yang satu lagi Rainman-nya Soundcamp ya. Reebok Rainman ya. Soundcamp warna hitam juga. Wah, klasik banget. Sekarang sudah hancur semua sepatunya karena itu dipakai dulu. 90-an lagi Mas kan. 90-an akhir ya. Dan kembali lagi sepatu yang dipakai sering, apalagi Mas harus bilang dipakai beater shoes. Ya wajib hancur sih, kecuali Mas sekali pakai simpan, nanti pakai yang lain, dirotasi sepatunya mungkin masih bertahan. Tapi ya kan memang tujuannya waktu itu untuk dipakai, bukan dipakai. Koleksi. Beda kan, masih belum ada yang namanya kayak sekarang tuh terkenalnya reseller shoes Mas. Bener. Kenapa itu? Jadi kalau dulu kan bener, yang antri itu bener-bener sneakerhead, yang mau pakai. Kalau yang sekarang yang antri itu yang jualan. Bukan yang jualan lagi Mas, orang yang disuruh. Nggak asik. Just tip. Ya, jadi kayak kalau ngomongnya tuh joki.
Jadi saya tuh ya saya dulu juga joki, tapi kan joki teman sendiri kayak gitu. Iya, tapi kan Mas Azrul memang suka sepatu dia juga gitu loh. Kalau ini orang yang nggak ngerti, tapi disuruh antri. Jadi kenikmatannya beda. Iya, jadi kenikmatannya beda. Bukan itu masalahnya, Mas. Dia beli bukan buat dipakai, untuk dijual. Nah, itu sekarang yang sering terjadi. Dan zaman saya dulu sih. Zaman saya dulu itu enak karena kan memang dulu yang namanya toko-toko reseller, kolektor online belum ada. Jadi memang untuk mendapatkan itu benar-benar harus berjuang. Effort. Gitu. Jadi saya ingat saya sampai nganterkan roommate saya itu sampai ke pasar dulu kalau di Amerika ada namanya flea market. Nah, flea market. Jadi pasar-pasar thrifting itu ya. Jadi setiap akhir pekan itu di lapangan parkir besar itu orang ngumpul di situ jualan barang-barang koleksian. Tapi bekas ya, Mas? Bekas karena kan mungkin eBay belum kayak sekarang. Kemudian nggak ada online market, nggak ada. Jadi kita benar-benar harus rajin keluar kota, ke flea market, cari ya. Dan dia waktu itu dapat Air Jordan, saya lupa 9 atau 7 yang dipakai di Olimpiade. 7 ya. 7. Yang warna USA itu. Iya, biru merah. Ada nomor 9. Biru merah putih ya, 7. Ada nomor 9-nya. Wah, dia dan dia dapatnya waktu itu harganya masih nggak jauh dari harga baru gitu. Memang kotaknya hilang, tapi dia bilang ini sepatu katanya ini harta karun dia bilang. Jadi, dia harta karun ya. Jadi saya ingat banget kalau bukan dulu nemenin temen hunting kayak gitu. Terus kemudian ketika saya mulai koleksi, itu juga akhirnya kan begitu punya uang mulai koleksi. Gitu. Okay. Jadi akhirnya ya koleksi dan saya mungkin termasuk kolektor yang apa yang saya suka saya beli kayak gitu. Jadi apa yang suka beli. Jadi lebih berantakan koleksinya. Berantakan, nggak milih-milih ya. Nggak milih-milih. Yang suka beli. Dan ada beberapa koleksian yang memang unik kayak misalnya dulu saya ingat tahun 2005 atau 2006 Li-Ning pertama kali masuk NBA. Li-Ning. Jadi sepatu Li-Ning pertama yang masuk NBA itu saya punya. Oke. Karena itu memang dibuat edisi khusus, ada kotaknya, ada bahwa ini menandai bahwa ini sepatu Chinese brand pertama yang kolaborasi sama NBA. Yang dipakai di pemain NBA. Di pemain NBA. Li-Ning tuh ya. Iya, Damon Jones kalau nggak salah namanya. Waduh, lupa namanya. Tapi waktu itu ada, terus kemudian akhirnya kan Peak juga masuk. Peak, Anta, Dada Supreme sebelumnya, Dada kan memang sebelumnya udah merek Amerika itu. Dada Amerika. Merek Amerika dan itu juga itu sepatu keempat saya dulu. Wah, itu ketinggalan. Tapi itu nggak dipakai main basket. Karena saya dulu kuliahnya di Sacramento, jadi saya pasti penggemar Sacramento Kings. Jadi waktu itu saya beli Dada Supreme-nya Chris Webber yang warnanya patent leather, jadi hitam sama chrome. Oke. Supreme, Mas. Ya. Anak-anak taunya Supreme tuh brand New York kan? Brand skater. Nah, itu bukan ya. Ini Dada Supreme bukan kolaborasi dengan Supreme kan, Mas? Ya, bukan Dada Supreme. Ya. Memang namanya Dada Supreme, ya. Tapi bukan kolaborasi sama Supreme. Nanti dicariin orang, Mas. Enggak, Dada Supreme dan terkenal habis itu ada Lateral Sprewell ya, yang ada spinnernya itu. Kenapa Dimas tahu itu? Karena sepatu saya itu sekarang diambil Dimas dan rusak. Aduh, sayang banget padahal itu. Jadi rusaknya bukan di saya, rusaknya di dia. Diinjak tuh muter dia. Jadi kalau diinjak ada kayak pelek mobil muter di belakang gitu. Dan anehnya itu dibolehin loh sama NBA pakai sepatu itu. Boleh. Dan itu memang terkenal banget. Iya kan, kalau diinjak kan bisa. Jadi zaman dulu tuh sepatu itu bukan ringan-ringanan tapi memang gimmick-gimmicknya. Nyentrik gitu. Nyentrik gede-gede ya, itulah zaman dulu. Nah, dan kemudian dan saya mungkin karena bukan sekedar untuk main basket, karena saya memang nggak terlalu main basket. Jadi yang saya cari adalah signifikan sepatu itu secara industri kayak gitu. Industri. Saya sempat koleksi, mungkin ada yang familiar dengan merek Starbury punyanya Stephen Marbury. Saya punya banyak itu, sampai sekarang masih ada. Karena itu sepatu basket yang dijual hanya $15. $15 loh. Dan itu dan spirit itu yang saya bawa sekarang. Jadi saya ingat waktu itu Stephen Marbury, dia dulu karena dia dari keluarga miskin segala macam, selalu kesulitan beli sepatu basket. Dia bikin merek sepatu yang terjangkau semua orang biar semuanya bisa beli sepatu. $15 itu murah banget. Murah banget. Buat Indonesia aja sekarang masih murah gitu. Iya, itu lebih murah dari sepatu Azza sekarang. Tapi dan apalagi untuk Amerika, dan itu dia pakai di lapangan waktu main di New York Knicks. Jadi ini memang pada akhirnya waktu itu Stephen Barry nama tokonya itu bangkrut. Tapi merek Starbury-nya kan masih lanjut gitu. Jadi merek Starbury-nya masih lanjut. Jadi itu salah satu. Sampai sekarang, Mas? Masih, seharusnya masih, tapi memang lebih banyak di China karena dia udah di China ya. Karena dia main di sana kan ya. Dia main dan pensiun di sana kan. Dan sekarang dia jadi pelatih di sana ya. Di sana. Oh ya, nggak ngikutin, tapi dia legenda banget di sana. Iya betul. Sampai ada patungnya segala macam di Beijing ya. Dewa banget lah di sana, Mas. Ya, jadi sepatu itu masih ada dan itu salah satu inspirasi dulu kenapa bikin kenapa nggak keluarin konsep seperti itu. Jadi karena saya sudah bikin DBL
sebenarnya di Jawa Timur sudah bikin DBL tahun 2004 ya. Dari 2004. Tapi waktu itu masih Jawa Timur. Mulai 2008 mulai ekspansi ke seluruh Indonesia. Ya. Nah dari situ mulai ketemu nih masalahnya basket Indonesia gitu. Karena waktu itu kan basket belum meluas seperti sekarang gitu. Iya. Ya sudah populer sebenarnya di anak muda, tapi belum ngetop banget. Dan di DBL kita bikin semacam apa ya, survei-surveian gitulah. Kenapa sih kok anak Indonesia ini nggak main basket? Gitu. Nah. Padahal kan logikanya ya, sekolah pasti nggak punya lapangan bola, karena kan butuh luas banget. Nah, tapi semua sekolah, bukan semua sekolah, tapi kebanyakan sekolah punya lapangan basket. Gitu. Jadi kenapa kok basket tidak bisa se-booming ya sekarang kayak gitu? Ternyata salah satu kendalanya adalah ya selain panggungnya yang nggak ada ya. Dulu kan Dimas mungkin waktu pertama kali main basket kan mungkin ada klub atau apa kayak gitu. Klub, ya. Tapi kan tidak ada gerakan marketing atau gerakan ayo basket Indonesia itu kan nggak ada. Nggak ada. Jadi harus yang cari atlet kayak Dimas itu kan harus benar-benar nemu kayak gitu. Iya, harus ada yang scouting kemana-mana. Harus ada yang scouting kemana-mana. Iya benar-benar. Jadi panggung masalnya itu belum ada. Oh iya ngerti. Oke. Jadi saya pikir waktu itu DBL kan jadi panggungnya waktu itu. Yeah. Tapi panggungnya ini kok pesertanya sulit mencari peserta lebih banyak lagi gitu waktu itu. Oke. Nah ternyata salah satu kendalanya ya harga sepatu. Sepatu basket kan mahal banget. Gak punya sepatu gak bisa main basket. Iya, maksudnya akhirnya pakai sepatu lari, pakai sepatu, sepatu KW, kayak gitu yang seharusnya bukan untuk basket. Akhirnya di DBL juga terjadi tuh cedera ankle itu banyak banget. Sampai ada yang harus operasi ankle segala macam anak-anak kecil-kecil ini gitu. Gara-gara sepatu. Pakai gitu. Sepatu lari. Pakai sepatu lari. Pakai sepatu KW. Ya jadi akhirnya kan dari situ muncul inspirasi lagi untuk ini harus ada. Berarti kan salah satu masalahnya adalah sepatu. Itu problem yang sama kita dapati dengan bola sebelumnya kayak gitu. Sepak bola? Enggak, bola basket. Oh bola basket? Iya, karena dulu bola basket ini kan kita butuh ribuan bola. Kita butuh ribuan bola. Iya, kita butuh ribuan bola dalam semusim DBL ini. Tapi kan nggak ada merek bola asing yang bisa memenuhi. Kan kita nggak mungkin pergi ke merek Amerika atau ke merek Jepang kita minta 1000 bola gitu kan mabuk juga dia karena saya ingat betul waktu saya pegang NBL. Waktu itu dengan Perbasi kan ya. Iya. Perbasi itu hanya dapat 300 bola untuk se-Indonesia. Se-Indonesia. NBL juga cuma dapat 300 bola dan itu pas-pasan untuk NBL. Iya. Nah, sedangkan DBL jumlah pertandingannya, jumlah pesertanya jauh lebih besar. Gitu. Jadi kita butuh ribuan bola. Dan akhirnya kita sejak 2005 memang sudah develop ya bola pro team itu kan. Pro team. Jadi itu sebenarnya bola made in Indonesia, lokal, buatan Jawa Timur juga. Gitu. Jadi ya memang dibuat karena memang ada kebutuhan gitu. Ya, jadi itu sejarah. Nah ini berarti kalau di bola bisa, di sepatu juga bisa. Nah masalahnya waktu itu kan dengan siapa kayak gitu. Nah brandnya karena waktu itu ini saya mungkin banyak yang nggak tahu perjalanan panjangnya DBL karena mungkin belum lahir pemain DBL sekarang. Banyak yang belum lahir. Jadi dulu DBL itu ketika benar-benar ada sponsor sepatu pertamanya adalah Villa. Saya sampai ke pabriknya di Bandung segala macam dulu ada. Nggak ada yang tahu loh nih. Nggak ada yang tahu. Dulu yang tahunya kan cuma 2 brand ini. Iya, dulu Villa. Kemudian ada Spalding itu merek Amerika, mungkin terkenal dengan bola ya, dia, tapi pasti bola. Ya, tapi Spalding itu juga produksi sepatu sebenarnya. Sepatu benar. Zaman dulu juga udah ada. Sudah ada. Dan kita waktu itu sponsornya Spalding dan kita terima kasih ya, bukan berarti kita kita sangat mengapresiasi semua sponsor yang pernah mendukung DBL karena mereka ikut membantu membesarkan basket di Indonesia, bukan hanya DBL. Tapi kemudian kenapa nggak brand Indonesia gitu? Toh bolanya sudah brand Indonesia kayak gitu. Kenapa kok? Kan ini solusinya kan banyak orang tua marah-marah harga sepatu basket waktu itu 1,5 juta. Paling murah 1,5, 1,8 kayak gitu kan. Apalagi sekarang 3 juta setengah kayak gitu. Ini kan sampai kita ingat waktu itu ada orang tua yang mencaci maki lah karena harga sepatunya karena dia anaknya. Masalahnya kan gini, latihannya kan di lapangan beton. Outdoor. Ya. Dan itu gampang rusak, cepat rusak kayak gitu. Jadi akhirnya harus lebih sering beli sepatu. Betul. Kalau harga sepatunya murah mungkin nggak apa-apa. Kalau harga sepatunya mahal gitu, itu kan susah. Iya benar. Nah kalau anaknya latihannya pakai sepatu yang bukan basket bahaya juga. Bahaya benar. Jadi ini berarti salah satu barrier yang harus diruntuhkan gitu. Berarti harus ada sepatu merek Indonesia gitu yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Nah kebetulan waktu itu saya punya sahabat baik namanya Presna Murdaya. Jadi ini shout out buat Presna juga. Karena bagaimanapun dia yang pertama kali mencetuskan di kepala saya juga bahwa brandnya itu ada kayak gitu. Dan dia adalah keluarga Murdaya, pemilik brand League ya, Berka ya. Berka, pemilik brand League.
Dan pada tahun 2008 akhir, saya ingat banget waktu itu, saya meeting di pabrik, di development center-nya dia waktu itu. Dan dia langsung nggak pakai, dia nggak ada materi presentasi atau apa. Mungkin saya pegang aja langsung. Boleh. Jadi Anda bayangkan, waktu itu saya duduk di ruang meeting, kemudian Prasna itu langsung memegang sepatu begini. Sebelum ngomong dia sudah bawa sepatu begini. Oke. Azrul, ini sepatu kamu katanya. Jadi ini sepatu league basket tahun 2008-2009. Siluetnya berarti langsung ya dikasih lihat. Ya, sepatu jadi. Sepatu udah jadi. Sudah jadi. Okay. Sudah jadi dan sudah ada logo DBL-nya. Oh, seperti ini nih. Ya, sudah seperti ini, ada logo DBL dengan tanda tangan saya di sini. Sudah ada logo DBL-nya juga di belakang. Oh, ada di belakang ya. Iya. Sudah jadi, sudah produk jadi. Jadi tanpa presentasi, tanpa meeting dia sudah bilang ini sepatu. Dan ya siapa yang nggak seneng ada sepatu? Oh bener lah. Ya kan. Signature sendiri. Ya. Signature saya ingat waktu saya nunjukin sepatunya Abraham Damar pertama kali seperti ini, dia juga kaget banget kan. Itu kan saya bisa membayangkan perasaan dia karena ya itu yang saya rasakan waktu Prasna Murdaya nunjukin ini sepatu kamu gitu. Terus saya bilang saya ini bukan pemain basket gitu, tapi nah itu dia tuh. Ya, itu dia tuh. Tapi waktu itu argumennya adalah saya dianggap sebagai toko basket dan toko penggerak basket. Kemudian DBL pasti kan, brand DBL ini sangat populer di kalangan anak muda. Dan brand DBL kalau mau kredibel kan harus nama saya kayak gitu. Jadi ya muncul waktu itu ya sepatu ini, dan waktu itu ada dua warna sama hitam. Pada akhirnya dua warna. Pertama kali ditunjukin hanya putih ini. Hanya putih. Jadi ini league DBL yang pertama. Ya saya anggap ini sebagai Azawan lah kayak gitu. Azawan. Okay. Jadi ini yang pertama dan warnanya putih polos dengan stitching biru. Yang satunya lagi hitam dengan stitching emas. Jadi yang hitam emas ini yang saya pertahankan karena memang saya suka hitam gitu. Saya kalau main basket dulu sering suka warna hitam gitu. Oke. Jadi akhirnya muncul dua sepatu ini dan saya anggap ini polos, jadi seperti kertas kosong gitu. Jadi semua dimulai dari polos. Belum ada apa-apa ya? Belum ada apa-apa. Semua dimulai dari basic, simple, polos. Dan ternyata ini sepatu responnya sangat bagus gitu. Zaman dulu tuh ya. Padahal DBL waktu itu belum 2009. Padahal DBL waktu itu belum 30 kota seperti sekarang. Waktu itu masih kalau nggak salah 20 kota ya. Kan itu dari 2008 11 kota, masih 16 kota waktu itu. Belum 30 kota seperti sekarang. Responnya luar biasa. Dan responnya langsung, karena kalau nggak luar biasa nggak mungkin lanjut kan. Iya benar. Nggak mungkin lanjut. Jadi ini sepatu signature pertama saya. Ceritanya seperti itu. Jadi Prasna Murdaya, thank you. Dia datang ke meeting dengan sepatu ini. Dan waktu itu kalau pertimbangan komersial dan marketingnya sama, saya akan milih brand Indonesia. Tetap Indonesia, brand Indonesia. Sebisa mungkin pakai brand Indonesia, dan waktu itu apapun saya terima kasih pada League lah, karena tanpa mereka kan mereka bagian dari pertumbuhan DBL dan pertumbuhan basket di Indonesia juga. Jadi ini sepatu bikinnya kan nggak pakai meeting karena langsung ditunjukin begini. Jadi ya akhirnya ya baru yang untuk yang kedua akhirnya diajak meeting lah pasti kan gitu kan, maumu seperti apa, seleramu seperti apa, karena harus mewakili soul-nya DBL. Soul saya maunya apa gitu. Wah, saya langsung mikir, wah ini kayak Michael Jordan kayak gitu. Jadi saya bisa bayangin sekarang pemain-pemain basket. Iya, itu pemain basket cita-citanya ya pengen punya sepatu sendiri kan. Iya, masa dulu yang dulu gimana sini. Jadi saya bisa braggingnya kayak gitu. Saya bukan pemain basket tapi sepatu saya banyak. Jadi ya buat yang tidak jago main basket, jangan khawatir. Selama Anda bisa berperan banyak untuk sesuatu hal, Anda bisa punya apapun. Gitu. Itu pelajarannya nih. Tapi dari basket juga bisa seperti ini kan, Mas? Dari basket kan dia harus basket. Yang lain juga bisa kalau mau. Yang penting dia punya kreativitas, kerja keras, dan kemauan. Nah ini yang kedua. Ini kalau nggak salah namanya Pure Player ya. Pure Player 2020. 2010 ya. 2020 mau baru. Iya makanya 2010. Jadi League itu punya line sepatu basket dan flagshipnya selalu yang edisi Azrul Ananda atau edisi DBL. Dan ini yang sepatu kedua saya, jadi lebih tinggi, dan waktu itu saya minta warnanya memang biru dan oranye karena itu warna DBL. Itu warna asli corporate-nya DBL Indonesia. Jadi biru dan orange. Sekarang lebih dominan birunya, tapi dulu sebenarnya warna originalnya DBL itu biru dan orange. Logonya dulu biru dan orange. Nah, jadi waktu itu masih ini biru dan orange. Jadi kalau dilihat warnanya biru gelap. Ada siluet logo DBL, logo anjing main basket itu yang berwarna di uppernya ya. Berwarna oranye. Logonya warna oranye di belakang dipertahankan. Dan pilihan bahannya juga kelihatan lebih mewah. Beda kan, kemudian tentunya di lidahnya, di tangnya ada logo DBL dan tanda tangan saya, karena cirinya harus ada tanda tangan
tanda tangan saya seperti ini. Betul. Ini juga ada yang pertama. Yang pertama juga ada. Ya. Jadi ini benar-benar yang kedua, tapi ini sangat basket banget ya kalau dilihat, ya, tinggi banget. Ya. Jadi waktu itu saya mikir kan sebenarnya sepatu basket itu butuh, anak Indonesia ini kan butuh sepatunya untuk multi purpose ya, bisa dipakai sekolah bisa dipakai jalan-jalan, gitu sih. Supaya nggak usah beli banyak sepatu. Jadi setelah ini kalau Anda perhatikan lebih banyak ke mid atau mid atau low. Jadi ini yang kedua seperti ini. Kenapa warnanya seperti ini saya ceritakan. Siapa tahu masih ada yang punya. Oh iya bisa jadi. Ini setelah ditampilin mungkin masih ada yang punya, nyimpan semuanya punya nilai historis kayak di Indonesia. Tag ke Instagramnya DBL Official kalau ada yang punya foto, tag ke DBL Official. DBL Official. Yes. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga adalah tahu pasti namanya ini namanya Yin Yang. Yes. Karena kalau dilihat dari atas seperti logo Yin Yang gitu. 2011 dan masih dari League juga, dan ini warnanya hijau. Ini agak ironis juga karena waktu sepatu saya yang ketiga ini warnanya hijau. Waktu ditanya kenapa hijau, karena saya orang Surabaya, saya orang Jawa Timur, dan Surabaya dan Jawa Timur itu identik dengan warna hijau. Bukan hanya tim sepak bola di Surabaya, tapi juga tim olahraga Jawa Timur itu biasanya warnanya hijau. Kemudian jadi Jawa Timur itu hijau. Kemudian kebetulan juga alma mater saya waktu kuliah di California State University di Sacramento. Itu hijau. Jadi matching aja gitu, maksudnya jalur hidup nyambung saya hijau, ya nyambung aja gitu. Jadi akhirnya saya minta waktu itu warnanya hijau, dan hijaunya manis juga menurut saya. Ini mid ya, lebih rendah dan lebih nyaman dipakai harian juga segala macam. Bisa buat lifestyle lah ya. Jadi sekali lagi ada tanda tangan di belakang, selalu ada tanda tangan, ada logo DBL dan tanda tangan sedangkan di dalamnya di insole-nya ada slogannya DBL sebenarnya, nggak tahu kelihatan nggak, tulisannya Play with Pride. Karena Pride itu slogannya DBL Pride, Jadi ini yang ketiga. Yang ketiga. Masih dengan League. Dengan League. Kemudian sampai 4 sebenarnya yang sampai League itu. Sampai 4 Yang keempat adalah Hyperdrive. Mohon maaf, ini ada tanda tangan pemain. Ini Ricky Pierce namanya. Ini mantan pemain NBA yang dulu sempat ke Indonesia tahun 2010. Main sama dia Ricky Pierce. Sempat main waktu NBL All Star sama Iya benar, Indonesia Selection. Iya, Indonesia Selection. Main lawan waktu itu NBA Legend. USA Legend. Ya, intinya adalah NBA Legend. Jadi waktu itu bertanding di Jakarta dan di Surabaya. 2012 ya dia. 11-12 dan waktu itu dia mau pakai sepatu saya waktu itu. Jadi ini sepatu yang dia pakai setelah di pertandingan dia tanda tanganin, kita simpan. Jadi sama masih dengan League, dan ini sepatu makin teknikal ya. Benar. Makin punya teknologi. Makin rumit, makin sophisticated, makin mewah. Tanda tangan saya masih ada di sini. Pilihan warna Mas, pilihan warna ini siapa nih? Nah ini pilihan warna pasti saya dong. Oke. Gimana kok bisa ungu? Kenapa bisa ungu? Ya, mungkin sudah tahu tadi sudah sebut. Disebut lagi tadi. Saya kuliahnya di Sacramento. Jadi tim basket favorit saya Sacramento Kings. Sacramento Kings itu ungu dan hitam. Jadi keluarlah ini. Nah, kebetulan saya punya beberapa teman bekerja di Sacramento Kings, dan waktu itu saya tunjukkan saya punya sepatu ini, mereka ketawa semua gitu, karena wah ini Sacramento banget waktu itu katanya. Jadi sama tanda tangan masih ada di sini. Kemudian logo DBL di lidahnya masih ada juga seperti ini. Ada tulisan Play with Pride dan tanda tangan saya di insole sama yang ini tadi. Dan ini mungkin sepatu saya yang paling mahal. Oh iya? Karena waktu itu kalau nggak salah harganya hampir 900.000 di atas 800.000. Karena mungkin ada teknologinya itu. Betul, sudah teknologi, dan ini dipakai beberapa pemain juga di NBL dulu. Mulai ini sih. Mulai yang ini ya. Mulai ini nih pemain pro Indonesia. Ada yang make. Mulai ini nih daripada yang dua. Yang ketiga udah mulai. Yang ini nih banyak, benar. Ini banyak. Saya terima kasih misalnya salah satunya Wijaya Saputra. Ya betul. Amin Priantono juga. Amin juga pakai ini. Amin juga pakai ini. Amin Priantono. Jadi wah, itu kan top juga. Iya benar. Dimas waktu itu pakai merek Indonesia lain juga gitu. Ya saya kan Dimas waktu itu pakai Piero ya. Piero aja. Jadi Dimas sempat pakai sepatu merek Indonesia lain. Piero ya. Meskipun dia juga sempat dapat edisi Dimas. Karena tim saya CLS Knight sempat kerjasama dengan League juga Mas. Iya. Jadi kita dibuatin juga sepatu sama persis seperti ini. Pakai model ini, cuma beda warna dan ada nama pemain di sepatu. Jadi ada namanya Dimas di sini dan ada nomor 17 di sini. Itu kalau Anda bisa nyuri di rumahnya Dimas. Nggak boleh dikasih lihat. Nggak bisa kasih lihat. Bahaya. Nah, nanti ditawar orang.
Jadi ya ini memang harganya jadi mahal. Iya nih, yang ini. Waktu itu saya sempat diskusi juga dengan Presna bahwa kalau bisa sepatunya jangan mahal lah kayak gitu. Karena ini kan dari awal tujuannya adalah untuk mempermudah anak Indonesia beli sepatu basket. Ya saya appreciate sepatunya jadi lebih mewah, lebih kelihatan lebih bagus dan League luar biasa kerjanya. Dalam artian kita harus apresiasi apapun merek Indonesia yang mengembangkan sepatu basket dalam hal ini. Tapi kemudian waktu itu kita diskusi untuk bikin sepatunya lebih murah lagi. Tapi memang pada akhirnya waktu itu karena berbagai alasan yang khususnya berkaitan dengan marketing dan lain-lain, akhirnya kita waktu itu tidak melanjutkan dengan kerjasama. Tapi kemudian kita bertemu dengan merek Indonesia lain. Selalu harus brand Indonesia lagi. Dan ternyata juga sama-sama di Surabaya base-nya. Jadi malah memudahkan komunikasi dan kerjasama karena tim development saya dengan tim development mereka dan pabrik dan development center mereka satu kota, jadi lebih gampang untuk berkomunikasi, meeting. Jadi tinggal kapan aja bisa meeting, tidak harus Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Pabriknya juga di Surabaya. Dan kita terima kasih kita ketemu dengan Ardiles. Ardiles. Memang brand Ardiles waktu itu belum ke basket. Belum, sama sekali belum ke basket. Tapi ini sebenarnya pabrik sepatu terbesar di Indonesia sebenarnya. Oh iya, Mas? Iya, karena memang dikenal dengan sepatu-sepatu yang harganya jauh lebih terjangkau untuk masyarakat luas dan itu buat kita bukan masalah karena yang penting kan misi kita juga untuk masyarakat luas supaya lebih supaya semua anak breaking the barrier supaya semua anak bisa beli sepatu. Dan lahirlah Azalima. Yang akhirnya mulai sepatu ini kita sebut sebagai Azalima. Sebenarnya cuma karena udah punya dari dulu ya kita sebut aja 1 2 3 4. Ya, jadi saya menyebutnya ini 1 2 3 4, yang ini kelima. Jadi dan kuning di sini representasi warna emas sebenarnya. Jadi kayak Lakers itu kan sebenarnya purple and gold, bukan kuning sebenarnya. Jadi kuning itu sering direpresentasikan untuk emas ya. Jadi ini warna hitam dan emas dan saya suka patent leather. Kayaknya waktu itu saya ingat sepatunya Chris Webber itu. Jadi bukan Jordan 11 ya? Enggak, saya kan enggak suka sepatu Jordan. Jadi hitam kuning dan ini sepatu saya terkejut karena harganya bisa sangat murah. Ini harganya tidak sampai 350.000. Kalau nggak salah 328.000 kalau nggak salah. Ya tidak sampai 350.000, sangat murah. Dan sepatu ini booming luar biasa dan saya juga terima kasih ke Presiden Jokowi sempat pakai sepatu ini untuk main basket. Ya. Jadi mungkin ada fotonya bisa tampilin Presiden Jokowi waktu itu launching DBL 2018 di Istana Bogor. Pak Presiden menggunakan sepatu ini main. Ya, saya juga pakai sepatu ini, tapi kan sepatu saya. Kalau disimpan ya, jadi kalau Anda ke DBL Store atau mungkin akan ketemu fotonya Pak Presiden pakai sepatu ini. Iya, betul. Nah, yang saya paling berkesan waktu itu adalah setelah acara itu, waktu kita sudah pulang, Pak Presiden sudah di pesawat saya tahu waktu itu menuju Jawa Timur. Saya masih di Jakarta, beliau menuju ke Jawa Timur. Saya ditelepon waktu itu, kayaknya beliau masih di atas pesawat. Saya ditanya, Azrul, karena waktu itu mau Asian Games kan? Iya, betul. Waktu itu sebelum Asian Games saya ditanya, betul. Azrul, sepatu kamu ini dipakai pemain Indonesia nggak gitu? Dan saya dengan gampang waktu itu jawab dipakai Pak. Waktu itu karena Abraham Damar sebelum punya signature shoes sendiri pakai Azalima kayak gitu. Awalnya. Jadi saya bilang Pak, pemain timnas kita pakai sepatu ini. Jadi bagus kayak gitu. Jadi saya bisa jawab dengan jujur dan tenang waktu itu. Tenang Pak, sudah dipakai kayak gitu. Jadi bukan hanya untuk dan itu untuk menunjukkan bahwa ya sepatu ini layak lah maksudnya untuk dipakai. Iya. Untuk dipakai benar-benar sepatu basket. Benar. Dan yang lebih istimewa lagi adalah waktu itu kan banyak yang nanya, "Sul, sepatumu kenapa nggak dijual di mall kayak gitu?" Dijual di mall. Di mall kan maksudnya kan orang kalau bayangin beli sepatu basket itu ke mall. Kemudian ke toko-toko yang ada di mall yang normal itulah. Saya bilang kebanyakan kota-kota yang dikunjungi DBL pesertanya itu datang dari kota yang nggak punya mall. Jadi DBL itu misalnya diselenggarakan di 30 kota, tapi pesertanya mungkin dari 170 kota kan kayak gitu ya. Yang misalnya kalau di Nusa Tenggara Barat dari Dompu itu di Sumbawa. Itu kalau dari Mataram harus nyebrang pulau, naik ferry 2 jam, kemudian nyetir lagi kira-kira 10 jaman kayak gitu. Bisa lebih gitu. Ya nggak ada mall lah pasti. Pasti nggak ada mall. Dan kemudian kalau bahkan di Jawa pun kalau kita ke kota-kota kecil kan juga tidak ada mall. Tapi Ardiles punya jaringan distribusi yang luar biasa di toko-toko tradisional. Jadi saya bilang kalau nyari Azalima jangan ke mall, tapi kamu cari toko-toko sepatu tradisional yang ada di kota-kota itu. Misalnya itu udah lokal banget tuh Mas.
tidak bisa lebih lokal dari itu. Iya, bener, tidak bisa lebih lokal dari itu. Iya, jadi itu luar biasanya Ardiles adalah yang saya terima kasih. Sepatu ini bukan hanya harganya terjangkau, tapi benar-benar bisa menjangkau. Jadi bukan hanya dijangkau, tapi juga menjangkau. Jadi saya ingat waktu itu saya mau nonton pertandingan sepak bola di Magelang. Karena saya ngelola tim sepak bola, saya mau ke Magelang dan kita makan di tengah kota waktu itu, kota Magelang. Magelang bukan kota kecil ya, kota gede, tapi waktu itu kita makan di salah satu jalan utamanya gitu, banyak toko-toko tradisional gitu. Kemudian teman saya waktu itu nanya, Azrul, sepatumu ada nggak di situ katanya. Dia nunjuk toko kecil gitu, toko kecil, toko emak bapak di mana gitu ya, toko-toko iya benar-benar. Toko sepatu pinggir jalan lah. Iya, gitu. toko sepatu pinggir jalan. Dia tanya, Azrul, sepatumu ada nggak di situ? Ayo taruhan, dia bilang kayak gitu. Ayo taruhan ya. Saya yakin ada, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Itu jual Ardiles, saya lihat ya gitu. Jadi pasti ada gitu. Kemudian kita masuk ke situ, ternyata ada ini. Magelang tuh, Magelang ya. Magelang. Ada sepatu ini ada di situ. Jadi saya bayangin wah ini sepatu benar-benar mungkin ya, Azalima ini akan dicatat dalam sejarah. Kalau tadi yang leg pertama adalah sepatu signature pertama Indonesia kayak gitu. Kalau yang Azalima ini akan dicatat dalam sejarah sebagai sepatu yang benar-benar terjangkau dan menjangkau seluruh Indonesia. Ini kalau Anda punya, kalau Anda belum punya, mungkin kalau Anda punya simpan, kalau belum punya cari, karena ini kita sendiri sudah nggak punya stok, pasti sudah sold out ini kan. Jadi ini benar-benar sepatu yang buat saya sangat bersejarah gitu. Karena sepatu basket Indonesia pertama juga yang dipakai Presiden Indonesia mungkin. Itu dia itu dia makanya. Jadi ini Azalima. Azalima. Itu sejarah. Kemudian tentunya Azalima berevolusi. Revolusi lagi. Nah, masih dengan brand yang sama? Aza 6 dengan Debel Ardiles. Yang muncul Aza 6. Aza 6. Ya, ceritain Mas warnanya Mas. Hitam emas seperti biasa. Apa tuh hitam emas? Nggak tahu kenapa saya suka warna hitam ya? Iya hitam, saya suka warna hitam dan waktu itu memang harus diingat bahwa sepatu ini dipakai anak sekolah juga. Oh, ya, jadi buat sekolah ya. Bisa buat sekolah. Dan yang saya dapati lucu adalah banyak orang kerja juga pakai sepatu saya. Saya ingat saya pernah landing di Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Ada orang turun dari pesawat sama saya bilang, Mas Azrul, dia nunjukin saya pakai sepatu. Ini orang kantoran. Ini, ya. Orang kantoran. Dipakai apa? Ya ini saya pakai kerja, saya pakai sehari-hari. Kenapa? Ya saya bukan pemain basket tapi saya appreciate sepatu ini gitu. Karena sepatu ini punya misi katanya. Jadi ya saya terima kasih gitu kan. Karena memang bisa dipakai kerja. Benar. Gitu. Dan ini saya pakai meeting karena kan saya nggak main basket tapi saya pergi meeting kan lebih gampang kalau meeting atau ikut acara pakai sepatu hitam. Hitam, gitu. Sangat gampang lah. Kontras warnanya udah pakai baju apa aja. Baju aman udah ya. Dan emasnya juga satu, nggak terlalu. Bukan yang kuning kayak gini. Ya bukan kayak gini. Udah ini benar-benar emas nih. Tapi ini eye catching banget sih. Iya ini eye catching bener. Dan sepatu ini luar biasa. Ini sold out juga. Ini bukan sepatu limited edition tapi sold out juga. Jadi ya kita terima kasih karena respon sepatunya selalu berbeda dan ini sepatu nyaman banget. Ya mungkin karena dari high yang 5 ya ke low lagi ya. Dari mid ke low lagi ya. Mid ya. Ya mid ke low lagi. Jadi orang cari-cari pasti. Ya ini pasarnya lebih luas. Iya benar. Pasarnya lebih luas. Mohon maaf kan kita harus bicara tentang reach-nya juga. Mungkin bukan hanya anak basket yang beli tapi juga orang umum ya. Jadi orang umum ternyata sangat orang dewasa juga suka sepatu ini. Dan yang sampai ini saya kecil banget, size 39 ini. Tapi ini sepatu yang merupakan kelanjutan dari Aza 6. Nah, kemudian dari base Aza 6 ini saya terima kasih karena tim dari Ardiles juga aktif ya. Dalam artian ayo kita bisa bikin apa lagi ya betul. Yang bisa bikin dunia sepatu basket di Indonesia ini lebih heboh kayak gitu. Akhirnya kita diskusi muncul ayo bikin sepatu limited edition gitu. Nah, ini dia nih. Ya, karena dari dulu saya collector edition. Jadi ini massal. Iya, ini massal. Yang ini collector edition. Collector edition ngomongnya ya. Karena kan ya sneaker saya sendiri sebagai kolektor juga nyari sepatu-sepatu yang kayak gini. Dan walaupun sepatu murah ternyata bisa jadi bahan koleksian, tapi kan harus ada sesuatu yang beda dan waktu itu kita siap-siap untuk Agustus 2019 waktu itu ya. Agustus 2019. Agustus 2019. Jadi 17 Agustus dan saya selalu ingin punya sepatu merah putih supaya menunjukkan ini Indonesia. Akhirnya waktu itu muncul ya Hari Merdeka ini. Edisi Hari Merdeka Aza 6 Hari Merdeka dengan camo sol. Lalu ada peta Indonesia di sekelilingnya, warnanya merah putih, ada 170845 Independence di samping. Dan ini
Indonesia banget dan dibuat hanya 1.945 pasang, harganya pun 450.000. Jadi berkaitan sama 1945 banget gitu. Oh iya. Jadi oke. Dan ternyata sepatu ini sold out langsung. Wah, dan saya takjub juga ya karena sehari sama Mas. Hari pertama hanya kita jual offline di DBL Store di Pakuan Mall di Surabaya. Kita jual jam 5 sore waktu itu. Offline masih jam ya? 17.45 kalau nggak salah. Sesuai ya. Sesuai itunya ya. 17.45. 17.08 atau 17.45 kayak gitu. Saya lupa, jam 17 pokoknya. Dan ternyata orang dari jam 8 pagi sudah antri. Sampai yang punya mall kontak saya bilang, "Ini Mas, ini saya taruh kursi loh, Pak. Sebenarnya orang kalau mau berburu sepatu jangan dikasih kursi." Iya. Ya, karena itu bagian itu dari ininya, effortnya. Jadi saya dulu nginep di depan. Iya, ada ceritanya Mas. Tidur di depan mall gitu nungguin buka. Tapi ya karena mallnya tidak ingin orang terlihat dari luar, bergelempangan di mall, jadi waktu itu disediakan kursi. Wah, mewah. Jadi, tapi waktu itu orang antri 9 jam untuk dapetin sepatu ini. 9 jam. Dan saya hari itu saya benar-benar paham sepatu ini sudah dapat tempat gitu. Sudah dapat tempat dalam artian bukan hanya untuk punya misi untuk menyebarkan basket lebih luas, tapi di kalangan sneakerhead yang kolektor ini sepatu ada tempat. Benar. Dan ternyata kan memang benar harganya kemudian tidak lama kemudian langsung di atas 1 juta di secondary market gitu. Lokal brand. Kalau memang ada, saya tahu sih ada banyak lokal brand yang ngeluarin sepatu limited edition, tapi kan hanya 500 pasang segala macam. Itu bukan, maaf ini Indonesia tidak susah bikin 500 pasang sepatu. Waduh. Nggak susah. Ya maaf kalau harganya 500.000, berarti ongkos bikinnya lebih murah dari itu, dikalikan 500 itu nggak mahal. Benar. Semua orang bisa gitu. Cuman untuk bikin sebuah sepatu yang sifatnya punya filosofi bukan sekedar yang limited itu bukan sesuatu yang gampang, karena harus ada dorongan historinya segala macam. Dan mungkin karena DBL sudah begitu lama, sudah begitu meluas. Dari 2004 ya. Bayangkan, saya sudah nggak bisa bayangin sekarang sudah ada berapa ratus ribu anak Indonesia yang main DBL. Karena saya kalau keluar negeri, kalau ketemu orang Indonesia biasanya ditanyain juga gitu. Saya pernah di Sydney lagi liburan sama keluarga, ada anak datang, bukan anak sih, anak muda datang ke saya bilang, "Mas Azrul," gitu. "Wah, ini pasti DBL," bilang kayak gitu. "Kamu anak DBL ya?" "Iya Pak." Gitu. Terus bilang, "Dari mana?" "Pontianak," katanya kayak gitu. "Loh, kamu sekarang kuliah di sini?" "Enggak, saya sudah kerja di sini," katanya. Jadi bayangkan DBL ini kan sudah sejak, anggap aja ekspansi Indonesianya 2008, berarti sudah 12 tahun lebih ekspansi ke seluruh Indonesia. Nah kalau setahunnya ada 20-40 ribu pemain, dikalikan segitu banyak kan, berarti kan ya, dan sekarang aja kalau kita lihat IBL atau lihat Timnas kan itu sudah rata-rata Indonesia Patriot itu pada dasarnya DBL All Star kan kayak gitu. Jadi dan itu saya bangga kenapa berarti saya tidak sia-sia mengembangkan basket. Ini ada peran membawa anak-anak ini ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi betul. Kalau Anda terus mendukung brand Indonesia, sepatu Indonesia, ya kita bisa terus melakukan itu gitu. Jadi kan percuma juga kita bikin gini untuk kasih-kasihkan tapi kemudian enggak jadi apa-apa. Kalau enggak nanti cuma dikumpulin diambilin Dimas semua. Ini harus tunjukin tuh fotonya tuh. Foto Dimas ke rumah saya ngambilin sepatu kan, waktu itu saya cerita, "Sepatumu di mana?" Diambilin Dimas gitu. Saya bilang, "Diambil berapa biji? Lihat itu fotonya tuh." Soalnya ada berapa tumpuk gitu. Daripada nggak dipakai. Mending soalnya pas masa-masa itu memang lagi gila-gilanya banget saya Mas. Sepatu ya. Bukan spesial, maksudnya ada ini kayak Mas Azrul aslinya, apa yang dilihat enak pengen beli aja gitu jadinya. Akhirnya wah ini Mas Azrul mau ngasih nih, tahu. Jadi dia ke rumah saya bukan minta, ngerampok. Tapi sebenarnya bukan hanya Dimas sih, dulu waktu masih pegang NBL juga ada beberapa pemain NBL yang ya intinya kalau lagi main di Surabaya biasanya Mas ke tempatmu dong ya, dan ini sepatu ini boleh nggak ambil aja, saya juga nggak pakai kayak gitu. Jadi kan daripada tidak berguna di rumah saya bisa bermanfaat di pemain-pemain Indonesia. Saya juga dulu sering kalau ke luar negeri dititipin pemain-pemain Indonesia yang kakinya ukuran gede. Ya kayak Maxianto, mungkin ada yang ingat Maxianto yang ukurannya 2,15 m ya. Itu dulu kalau saya ke Amerika harus cari sepatu ukuran 50 berapa itu. Sepatunya segini, jadi waktu beli di Amerika tuh saya taruh di kasirnya ngeliatin saya tuh, ngeliatin kaki saya begini. Bilang nggak, ini bukan buat saya, tapi ini titipan pemain basket di Indonesia, bilang kayak gitu. Ya, karena di Indonesia belum ada tuh sepatu basket yang masih susah waktu itu. Beberapa pemain lain juga biasanya titip. Jadi cuman saya paling
ya keluarga saya atau istri saya paling sebel kalau dititipin sepatu pemain-pemain kakinya gede-gede. Dan itu makan koper. makan tempat. Jadi koper itu separuh isinya sepatu, satu pasang sepatu atau 2 pasang sepatu. Jadi tapi nggak apa-apa kan ya waktu itu karena memang kesulitan sepatu dan lain. Zaman dulu ya setiap ada orang yang keluar negeri pasti nitip ya, karena di sini masih belum ada kayak sepatu-sepatu kolektor, sepatu-sepatu bagus, size gede, susah. Dulu kan nyari 45 aja susah. Iya benar. Nah, saya 45 gitu ya. 45 46 jadi kurang lebih sama kan kita. Iya benar. Jadi nyari 45 aja sekarang udah lebih gampang. Udah gampang banget. Tapi dulu ini kita belum dulu amat, ini masih kira-kira belum 10 tahun yang lalu itu susah banget Mas. Iya 2000. Iya benar 2010, 2011. Iya itu harus titip kan ya. Kalau keluar negeri harus titip bawa sepatu. Saya ingat kalau bawa tim DBL All Star ke Amerika harus ada disediakan 1 hari ke toko sepatu. Dan mereka bawa sepatu karena memang kadang susah cari ukurannya. Iya betul. Bukan karena pengen beli sepatu di luar negeri enggak. Karena ukurannya enggak ada di Indonesia. Itu yang nah sekarang tapi kan sepatu kita kan sekarang sampai ukuran 47 atau 48. Jadi kita juga menyiapkan sepatu untuk size gede. Harapan kita semakin banyak anak Indonesia kakinya gede karena kalau kakinya gede berarti badan tinggi. Kalau badannya tinggi berarti dia baik buat basket Indonesia. Iya betul. Nah itu yang itu talenta tuh. Nah itu harus kan banyak case pemain dari Papua dari Merauke datang ke sini sepatunya kekecilan. Nah itu kan kasihan. Jadi main basket pakai kakinya 48, tapi sepatunya cuma 46. Iya, jadi akhirnya dan dia masih main basket dengan sepatu itu. Iya. Itu kan di Indonesia. Kenapa? Suruh beli harga 3 juta, 2 juta nggak mungkin. Ya kalau kita yang tinggal di Jakarta, tinggal di Surabaya, di Bandung, kota besar mungkin bukan masalah. Tapi kita harus ingat bahwa dan saya melihat langsung kenapa kan pemain DBL ini dari mana-mana, dari berbagai penjuru gitu, dari seluruh Indonesia. Jadi kita harus menyediakan sepatu buat mereka. Nah, panjang juga nih ngomongin sepatu. Iya, pasti Mas kalau sepatu. Ya, terus kemudian ya ini AZA 6 Hari Merdeka, kemudian pandemi datang. Pandemi datang, kita sebenarnya awal 2010, akhir 2019 itu sudah punya planning bahwa sebenarnya pada 2021 ini sudah akan ada AZA 7, sudah akan ada evolusi-evolusi. Bocoran nih. Ya, seharusnya. Kemudian kita juga mikirin kan kalau AZA seri yang AZA angka ini akan dijadikan semacam laboratorium untuk konsep-konsep baru seperti yang dilakukan Lik juga sebenarnya. Berarti kan harganya akan sulit untuk menahan di bawah 500.000. Iya. Seperti misalnya AZA 6.9 ini kan juga yang terbaru nih. Ya, ini sebenarnya kan dengan AZA 6.2 ini agak beda sebenarnya. Karena konstruksinya sudah sangat beda. Dimas mungkin yang karena dia pemain basket dia akan lebih merasakan manfaatnya. Misalnya diperkuat ada tambahan fitur di sini yang untuk memperkuat bagian sampingnya dan lain-lain. Konstruksinya sangat beda dan kenapa warnanya ini warna putih memang paling banyak dicari ya. Jadi waktu itu permintaannya adalah warna putih, jadi kita udah lama nggak punya warna putih, jadi kembali bikin warna putih. Oh iya benar juga sih. Kemudian ada hitam dan oranye. Oranye ada warna sejarah dengan DBL juga dan itu yang ini holografiknya adalah biru, ungu dan hijau. Sekali lagi warna favorit saya tiga-tiganya dan ada tanda tangan di sini. Tadi Dimas mau nanya ini apa ya? Ya ini kita kasih bocoran ini. Ini apa nih logo ini nih? Apa Mas? Saya Mas. Ini perlu diumumkan atau mending dijadikan kuis? Ayo. Jadikan kuis ya? Oke. Saya bacakan nanti jawab komen di bawah aja ya. Sensor ya. Saya nggak ngomong ini apa. Tapi ini angka penting banget buat saya. Ini penting banget. Ini sejarah saya. Ini. Dan sebenarnya itu nanti ada berkaitan sama AZA Hari Merdeka ini karena ini ada kaitannya Mas? Iya karena saya memastikan ini bocoran lagi. Saya memastikan ada kota-kota tertentu muncul gitu karena kan di sini. Iya, jadi karena kan harus terpotong ya. Jadi saya mematikan kota-kota yang ada kaitannya dengan pribadi saya itu muncul di sini dan itu dilanjutkan ke sini sebenarnya kayak gitu. Jadi ini AZA Flagship tulisannya. AZA Flagship. Ini kelihatan ya. AZA Flagship. Sini Mas. AZA Flagship. Kemudian ada angka-angka tulisan dibuat di Indonesia. Saya juga dibuat di Indonesia. Seharusnya dibuat di Indonesia. Kemudian ada angka-angka di sini yang kalau dilihat mungkin seperti koordinat, betul. Ya. Jadi kalau ada yang tahu ini koordinat apa dan apa itu signifikansinya untuk saya, tulis mungkin komen di bawah ya. Ya boleh. Komen di bawah. Nanti kita siapin hadiah lah ya. Hadiah benar. Mungkin saya mau ngasih ini takutnya nggak ada stok. Oh iya benar. Oh, kita usahakan kita buatkan khusus buat yang menang nanti. Boleh. Satu ini jadi sepatu dari AZA 6.9. Nanti
Kalau tulis komen di bawah, ya, jawabannya tepat. Ini koordinat apa dan kenapa itu penting buat saya. Ini dia nih, kenapa itu penting? Kayaknya sudah pernah dibocorin deh kayaknya di. Kalau di Google mungkin ketemu, tapi nggak tahu. Tapi di sini mungkin belum. Tapi coba cari itu. Gua aja deh yang jawab Mas nanti. Yang khusus Dimas nggak boleh ikut. Karyawan DBL nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut ya. Oke. Pemain DBL jangan banyak ya. Banyak, jangan. Boleh. Atau kayak aturan DBL, pemain timnas nggak boleh. Semua boleh. Kecuali Dimas dan karyawan DBL. Okay. Jadi nanti kita siapin sepatu ukuran Anda, dibuatin khusus kalau habis. Nanti ada note dari saya, terima kasih dan lain-lain. Oke. Kita buatin. Oke. Kalau Anda bisa menyebut ini apa, mungkin nanti di akun DBL Indonesia Official atau yang lain mungkin bisa nampilin lagi ini untuk mengingatkan lagi kuisnya. Di sosial media juga Mas ya. Suruh komen ke komen di podcast ini. Kemudian nanti yang di situ dipilih dari situ. Siap. Ini apa? Ya. Dan signifikansinya buat saya apa? Karena ini saya minta khusus angka-angka ini. Yang sebelum-sebelumnya belum minta Mas? Belum, cuman sebenarnya udah tersirat di sini udah mulai udah tersirat ya. Cuman kan ini kan umum banget nih, hampir semua Indonesia kelihatan kan. Iya benar. Kelihatan, tapi saya memastikan posisinya waktu itu. Ada posisi. Ada posisinya waktu itu pas nggak ada yang tahu kan ya. Jadi saya minta waktu itu desainnya posisinya pas kelihatan. Jadi itu dipertegas di sini. Itu enaknya punya sepatu sendiri, jadi bisa diginiin dong. Iya benar. Pengen kan kayak gitu. Jadi dan ini sudah sepatu 6 dengan variasinya. Abraham Damar pemain Indonesia pertama yang punya sepatu signature, tapi baru satu. Kita masih nyiapin yang berikutnya. Bukan pemain basket. Sudah 6. Satu-satunya kayaknya Mas. Di Indonesia Mas. Ya moga-moga masih bisa bermanfaat buat basket. Yang penting kan bukan asik punya sepatunya. Yang penting sepatu ini bermanfaat atau tidak. Gitu kan, ya. Kalau Michael Jordan kan dia cari uang. Iya. Benar. Kalau saya kan tujuannya untuk supaya anak Indonesia bisa lebih banyak lagi main basket. Benar. Jadi, dan kalaupun di secondary market harganya melonjak kan yang uangnya bukan ke DBL, uangnya ke yang jualan. Reseller. Jadi ayo support brand Indonesia, tidak harus ini, support brand Indonesia. Itu kalau ingin Indonesia olahraganya maju harus support brand Indonesia. Jangan, mohon maaf ya, maksudnya kalau pemain NBA udah kaya semua lah ya, masa perlu beli sepatunya mereka kayak gitu ya. Tapi sepatu ini akan bisa bermanfaat untuk basket di Indonesia. Sama kalau saya bilang kan ini brand Indonesia dan ini original gitu loh. Itu yang paling penting Mas. Dan yang saya suka ini beli merek tapi ini benar-benar dibuat di Surabaya. Iya. Jadi pabriknya di Surabaya. Jangan sampai beli sepatu basket karena mau gaya-gayaan dengan brand yang terkenal. Itu hak sih. Cuman ini ada manfaatnya. Iya, ini ada manfaatnya. Nah, kalau Anda bisa beli sepatu itu, Anda juga bisa beli sepatu. Iya, maksudnya itu. Kenapa kamu nggak beli ini aja gitu loh. Jadi, ini memang saya juga dicecarin teman-teman dari DBL juga. Kan PO-nya sudah selesai. Iya. PO-nya udah selesai, kemudian barang belum ada. Dalam arti itu kan banyak nanya, kalau kita bahas ini kemudian kita nggak bisa beli. Ya ini memang kita lagi pikirin apakah Aza 6.9 ini akan kita tambahi lagi produksinya untuk tapi kita nggak mungkin produksi dalam jumlah yang banyak karena pandemi gini sih sebenarnya. Karena pandemi juga mohon maaf semua industri di Indonesia akan terhambat supply chain prosesnya, jadi produksinya akan terhambat. Bukan hanya sepatu, dalam segala hal banyak yang terhambat. Jadi kita akan upayakan untuk ada lagi lah untuk yang masih berminat punya sepatu ini, karena siapa tahu pengen ngelengkapi koleksi atau penasaran dengan sepatu Aza. Dan tentunya saya terima kasih kalau memang Anda masih berminat, karena saya tahu banyak yang masih nanya, Sul, udah nggak bisa beli nih ya. Udah habis teman-teman karyawan juga banyak ditanyain teman-temannya atau apa. Saya juga tanyain kapan nih harus PO kah? Gimana? Karena idealnya sih saya sih lebih senang kamu antri 9 jam daripada kamu PO kayak gitu. Benar. Saya lebih kenapa? Di foto lebih lucu aja gitu. Cuman ada itu gimana gitu loh. Kalau sneakerhead tuh seneng gitu. Jadi nanti kita pikirkan dengan tim, tapi kita sekarang sedang pikir kita akan menambah sedikit lagi produksi ini. Buat kabar gembira nih. Kabar gembira buat yang belum dapat, karena saya paham banyak yang belum dapat. Jadi kita upayakan tidak banyak supaya yang sudah PO juga tidak kecewa gitu. Karena ini apapun ini bukan, kalau yang hitam ini kan memang tidak ada limited edition-nya. Bahwa ini habis tapi kan sebenarnya bukan limited edition kayak gitu. Yang Aza 5 ini habis juga bukan limited edition karena memang
memang habis saja gitu. Tapi ya kita akan upayakan lagi lah untuk penggemar sepatu yang masih penasaran dengan sepatu ini. Jadi ya nanti tunggu pengumumannya di DBL Indonesia dan dunia kita gitu. Jadi DBL Play, download aplikasinya. Di situ nanti pasti diinfoin lah. Pasti diinfoin, kita akan upayakan. Tapi nanti kita lihat kalau udah ready stock atau apa, supaya tidak mengumbar janji kayak gitu. Iya benar. Nanti dijanjin ternyata nggak jadi gitu. Nanti malah marah semua ke Azrul. Nanti ada infonya lah. Ada infonya ya. Tapi khusus satu tadi yang kita pilih menang menjawab kuis, kita buatkan khusus. Pasti itu pasti. Itu nomor 2022. Dibuatkan satu ya. Dibuatkan satu. Jadi itu Dimas makasih. Jadi dan buat yang tadi saya sampaikan harganya akan memang dulu niatnya di bawah 500.000 tapi ini sudah 590 kalau nggak salah ya. Iya karena teknologi lah kembali lagi. Kita butuh biaya juga kan. Butuh biaya juga dan butuh pengembangan dan pengembangan industri. Tapi kita kan tidak hanya mengeluarkan yang edisi angka, kita juga mungkin yang ikuti sepatu DBL, ya kan ada yang seri Pride atau seri fundamental. Karena yang saya khawatirkan adalah yang seri Aza angka ini jadi bahan sepatu koleksian. Akhirnya misinya untuk dipakai malah nggak ada. Jadi malah disimpan semua. Jadi akhirnya ya kita kan punya yang Aza Pride nanti, Aza fundamental yang harganya akan dibuat lebih terjangkau lagi sehingga hancurkan sepatu-sepatu itu karena memang tujuannya adalah supaya Anda main basket. Pakai sepatu ini lebih baik, tapi kalau memang sayang ya pakai sepatu yang itu. Jadi ya kita akan terus mengembangkan lah. Kita pengen sepatu basket Indonesia. Kalau basket Indonesia ingin berkembang, industrinya juga harus berkembang. Industrinya itu adalah yang benar-benar dari Indonesia. Gitu. Jadi saya bersyukur sudah punya bola basket buatan Indonesia dan sepatu buatan Indonesia. Ya tinggal kita butuh dukungan semua penggemar basket untuk terus. Karena kalau Anda mendukung brand Indonesia, saya ulangi lagi, secara tidak langsung, secara langsung malah sebenarnya itu akan mendukung basket Indonesia. Basket Indonesia benar-benar Mas. Jadi seperti itu. Yes. Ya. Itu aja Mas. Itu aja dan tunjukin lagi nanti sepatu saya diborong Dimas. Jadi kalau tanya sepatu saya di mana, sekarang ada di rumah Dimas. Saya masih simpan beberapa yang saya sangat jaga. Iya jaga. Ada merek-merek aneh-aneh kayak PF Flyer kayak gitu-gitu saya simpan. Tapi sekarang saya sih lebih pakai sepatu saya sendiri gitu. Ya, namanya kolektor pasti ada aja tuh barang grill-grillnya. Jadi sekarang candanya gini, maksudnya kan sudah 6. Nah, kapan saya bisa 23 sepatu seperti Jordan? Jordan aja lanjut terus sekarang. Sudah nomor berapa dia sekarang? 35. Sudah 35. Jadi 35. Cuma kan orang bilang Jordan terakhir make itu adalah Jordan 18. Betul. Habis itu udah. Gitu. Semua yang make adalah pemain yang masih main. Tapi itu buatin terus nih brand. Ya kenapa tidak kan? Secara industri itu. Ya industri lagi jatuhnya. Jadi ya saya sudah 6 ya. Insya Allah lebih bisa terus berkembang. Tadi saya sudah nyebut 6.9 ini adalah yang terakhir dari Aza 6 dan mau masuk ke ya bisa diasumsikan adalah menurut jadwal seharusnya sudah Aza 7. Tapi karena pandemi. Ya pandemi. Karena pandemi banyak program tergeser, liga aja baru mulai lagi sekarang kayak gitu. Jadi ya bersabar. Tapi kita akan upayakan sediakan lagi ya 6.9 ini untuk yang belum dapat. Gara-gara pandemi juga belinya harus online. Exactly. Nggak offline. Jadi ya terima kasih. Moga-moga nggak bosan dengerin cerita sepatu. Iya sepatu. Tentang sepatu Mas Azrul dari 1 sampai 6.9. Satu-satunya nih. Bukan pemain basket. Aduh, gimana ini? Tolong brand-brand support saya lah. Coba dong sepatunya. Mau coba sepatu. Ya, Dimas. Nanti kita tutup dengan Dimas main pakai sepatu Aza 6.9. Makasih ya Mas Azrul. Thank you. Udah sharing-sharing tentang sepatunya dan cerita sebagai sneakerhead. Thank you. Let's go.